Sedikit murajaah dari hasil kemarin, bahwasannya manusia atau perbuatan manusia di dalam meninggalkan sholat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mereka yang meninggalkan sholat dengan keyakinan jahidan liwujubihi, yaitu mengingkari akan wajibnya. Maka yang demikian hukumnya kafir ijma'an. Para ulama ijma' akan kekafirannya, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, meninggalkan salat mustahillan liwujubiha, meyakini akan halal, ya, halal meninggalkan salat. Mustahillan litarkiha, yaitu menganggap halal dalam meninggalkan salat. Ini juga para ulama ijma' akan kekufurannya. Kemudian yang ketiga, sebagian manusia ada yang mengatakan, yaitu sikap manusia di dalam meninggalkan salat adalah kasalan, yaitu malas, wa tahawunan wala yanwi qada'aha, malas dan meremehkan, tidak ada niat untuk mengqada'nya. Maka hukumnya adalah khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan, atau mayoritas ulama mengatakan la yakfur, tidak kafir, akan tetapi dibunuh sesuai dengan hukum orang yang murtad, yaitu dibunuh. Kecuali Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya yu'azzar, diasingkan atau dipenjara dan diminta taubatnya. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian atau pendapat yang kedua ada oleh Imam Ahmad bin Hanbal, aktsarut tabi'in, mayoritas tabi'in, was-sahabatu kulluhum, dan seluruh sahabat mengatakan orang yang meninggalkan salat walaupun meyakini akan kewajibannya, ya, meyakini akan kewajibannya, dia meninggalkan salat seluruhnya, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Kita sudah bahas dalilnya kemarin. Salah satunya adalah riwayat dari Abdullah ibnu Syaqiq mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna, ya, pada zaman dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang berpendapat a'malun mukhrijun minal millah illa shalah, amal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali adalah salat, ya. Kemudian kondisi yang keempat adalah orang yang meninggalkan salat karena ada yang masih ingat? Lupa, nisyanan. Ya, nisyanan. Ya, apa hukumnya? Fala ba'sa bihi, yaitu tidak ada dosa baginya, dengan syarat ketika ingat langsung mengqadha'nya. Yang kelima, boleh lihat catatan, boleh. Muta'awwilat, ya, yaitu orang yang berkesimpulan hukumnya secara pribadi. Berkesimpulan hukum secara pribadi karena kondisi sesuatu, atau disebutkan muta'awwilat. Ya, contohnya adalah orang yang berada di rumah sakit, dia opname, tidak bisa bergerak ke sana kemari, mau melaksanakan sholat, dia tahu bahwasanya bajunya terkena najis, ya. Sepengetahuan dia, ya, hemat ilmunya mengatakan bahwasanya sholat harus berpakaian suci, tempatnya suci, memang benar. Tapi belum sampai ilmu kepada dia, jika kondisi darurat boleh dengan kondisi apapun. Akhirnya dia karena tidak sampai ilmunya ke sana, dan pada saat itu tidak bisa bertanya karena keterbatasan kondisi, maka dia mengatakan, ya sudah, selama saya di rumah sakit saya tidak sholat karena pakaian saya najis, tapi nanti ketika di rumah saya qadha semuanya. Ada berniat untuk mengqadhanya, berbeda dengan kondisi yang ketiga. Maka yang demikian para ulama mengatakan fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi orang ini karena kondisinya sangat darurat seperti itu. Naam. Insyaallah saat ini kita lanjutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala
Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Kemarin kita berhenti sampai riwayat Abdullah ibnu Syaqiq, dan saat ini kita lanjutkan riwayat dari Ibnu Hazm. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, wa qala Ibnu Hazm, dan berkata Al-Imam Ibnu Hazm, la dzamba ba'da syirki. Kalau di kitab itu mungkin kitab yang sampul merah seperti ini salah cetak ya, harusnya asyirki, di situ asyarru, alif lam shin dan ra, betul ya, ditambah kaf. La dzamba ba'da syirki a'zam, tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar, min tarkis shalah, ya, yaitu adalah meninggalkan salat, hatta yakhruja waqtiha, sampai keluar dari waktunya, wa qatlu mu'minin bighairi haq, dan juga setelahnya dosa yang paling besar adalah kata Ibnu Hazm, membunuh orang yang beriman tanpa hak, tanpa cara yang benar. Maka di sini menyebutkan bahwasannya meninggalkan salat adalah dzambun a'zam ba'da syirki. Dzambun a'zam ba'da syirki, yaitu dosa yang paling besar setelah kesyirikan yang berkaitan dengan amaliyah seorang hamba kepada Rabbnya. Ya, kalau kita katakan katanya setelah syirik adalah berdurhaka kepada kedua orang tua, itu ketika hubungannya dengan orang lain. Akan tetapi ketika hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan salat, ya. Orang yang meninggalkan salat jauh lebih buruk daripada dia atau daripada orang yang berjudi, daripada orang yang mencuri, daripada orang yang berzina dan yang lain sebagainya. Karena tidak ada satupun dosa yang disematkan di dalam dalilnya adalah kufrun, yaitu keluar dari agama Islam, kecuali salat, menunjukkan akan besar dosanya di sini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik, ya, tentu saja orang munafik banyak keburukannya, tapi yang Allah ambil untuk perwakilan amalannya apa? Salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka apabila mendirikan salat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Kemudian yura'unan nas, dan untuk mengharapkan pandangan manusia dan pujian mereka. Maka di sini menunjukkan, ya, bahwasanya dosa yang paling besar adalah meninggalkan salat, hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya, ya, sampai keluar waktunya. Maka di sini juga menunjukkan bahwasannya di samping kita memperhatikan salat itu sendiri, yang kedua adalah untuk kesempurnaan salat kita, maka kita perhatikan juga waktunya. Tidak dibenarkan sedikit pun tanpa uzur kemudian seseorang menunda-nunda waktu salat, kecuali ada uzur syar'i. Berikutnya berkata muallif rahimahullahu taala, wa rawa Hammam nabba'ana Qatadah, dan Hammam meriwayatkan nabba'ana Qatadah menceritakan kepada kami, anil Hasan, dari Hasan, an Huraib bin Qabisah, dari Huraib bin Qabisah mengatakan, haddatsani Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat untuk seorang hamba, min 'amalihi, dari seluruh amalnya, adalah salatnya, fa in saluhat, apabila salatnya saluhat baik, ay qubilat, maksudnya adalah saluhat, di dalam hadis lain disebutkan lafaz qubilat, yaitu diterima,
Dan para ulama menunjukkan di sini syarat qabulus shalah syartan. Ya, syarat diterimanya salat ada dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua adalah ittiba', yaitu mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in saluhat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baik salatnya itu diterima, qad aflaha wa anjaha, maka dia aflaha, bahagia, wa anjaha, dan lulus. Ya, maksudnya apa? Aflaha yaitu bahagia karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surga. Wa anjaha, dan dia lulus, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya dan menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Wa in fasadat, apabila salatnya buruk, rusak, tidak memperhatikan dua syarat tadi, faqad khaba wa khasira, maka dia telah runtuh dan rugi. Yang dimaksud runtuh di sini adalah hurrima minal khair, terhalangi dari kebaikan fid dunya wal akhirah. Ketahuilah ikhwan sekalian dan ibu-ibu sekalian bahwasannya dengan salat kita akan banyak mencapai kebaikan di dunia sampai di akhirat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang mendirikan salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah faedah di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ini juga faedah di dunia. Wa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu. Faedah di akhiratnya adalah ketika dia dihisab salatnya, yaitu awal pertama yang dihisab, fa in saluhat, jika benar maka seluruh amalannya akan baik. Wa in fasadat, apabila salatnya buruk, khaba, dia terhalang dari kebaikan, dan sebesar-besar kebaikan adalah surga pada hari kiamat tersebut. Wa khasira, dan dia merugi. Wa akbaru khasarah dukhulun nar, dan sebesar-besar kerugian adalah masuk ke dalam api neraka. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Tirmidzi adalah hadis yang hasan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang kalimat khasira, tadi yang rugi, maka para ulama jumhur yang mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan salat karena malas dan meremehkan, maka mereka menafsirkan dari sini adalah istahaqqal uqubah. Maksud dari kerugian di sini adalah dia berhak mendapatkan iqab, hukuman. Apa hukumannya? Dibunuh. Adapun ulama yang mengatakan akan kafirnya, maka ditafsirkan khasira, kerugian tadi adalah dukhulun nar, masuk ke dalam api neraka abadan, selama-lamanya, karena statusnya telah kafir. Dan di sini antum tadi bisa memperhatikan Rasul mengatakan fa in saluhat wa in fasadat, ketika salatnya baik dan ketika salatnya buruk. Berarti di dalam hadis ini ada ancaman dan ada yaitu janji kebaikan. Janji kebaikan apabila melaksanakan salat dengan baik. Janji ancaman adalah apabila meninggalkan atau melaksanakan di sini. Melaksanakan salat tapi salatnya buruk. Kata Rasulullah, khaba wa khasir, dia akan runtuh dan merugi. Itu apabila orang melaksanakan salat tapi salatnya buruk. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan salat sama sekali? Bukankah dalil ini semakin memperjelas bahwasanya hukum orang yang meninggalkan salat adalah kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian riwayat berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu
umirtu an uqatilan nas, atau sebelumnya saya sebutkan para ulama menyimpulkan tentang amalan yang dihisab pada hari kiamat. Amalan yang dihisab pada hari kiamat ada 3 ketentuan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu mutlaqan salatuh. Amal yang dihisab secara absolut, secara mutlak, secara umum semuanya adalah salat. Kemudian awwalu ma yuhasabul abdu, ya, pertama kali yang dihisab oleh Allah untuk seorang hamba fi huquqil adamiyyin, di dalam hak anak cucu Adam. Kalau tadi masalah ibadah mutlak. Yang kedua, pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hak anak cucu Adam antara manusia dengan manusia adalah ad-dima, darah. Adalah ad-dima, darahnya. Maka tidak mudah menumpahkan darah manusia. Ya, terutama menumpahkan darah kaum mukminin. Dan darah-darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dari kafir dhimmi, kafir musta'man dan kafir mu'ahad. Kemudian yang ketiga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, ya, fin ni'ami, pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan nikmat adalah as-sihhatu wal ma'ul barid, adalah kesehatan dan air dingin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sehat dan air dingin adalah nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian yang ketentuan nomor 3 diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, riwayat berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah. Kemudian setelah persaksian mereka, Rasul menyebutkan apa? Dia mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, ini syahidnya, titik poinnya di sini. Apabila mereka telah melakukan itu semua, yaitu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, ya, maka amanlah dariku, artinya tidak aku perangi, yaitu apa? Darah mereka, tidak aku tumpahkan darahnya. Wa amwalahum, dan harta mereka tidak diambil, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam atau aturan Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Antum perhatikan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan keislaman seseorang, menjelaskan 3 syiar besar Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ketika kita memeriksa seluruh dalil, ternyata yang tersisa adalah 2. Makanya saya beri catatan di sini, dalilun ala kulli hadhihi thalath syurutul Islam. Hadis ini merupakan bukti bahwasannya 3 amalan tadi adalah syarat sah Islam seseorang. Illa zakah, kecuali zakat. Kecuali zakat. Fa innaha dalilun akhar yastathni fi thubutiha. Di situ ada dalil yang lain menunjukkan akan pengecualian zakat tadi, tidak termasuk. Kecuali 2 berarti sisanya itu apa?
mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat. Ya. Maka saya sebutkan hadisnya, yaitu di dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Adapun orang yang tidak membayar zakat, ya, kata Rasulullah SAW, yura sabilu, kita akan dilihat jalannya, bisa jadi ke neraka, bisa jadi ke surga. Menunjukkan apa? Tidak paten bahwasanya orang yang meninggalkan zakat adalah hukumnya kafir, Berarti tersisa adalah dua, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat. Para ulama mengatakan istiqraru islamil mar'i, ketetapan Islam seseorang, ya, bi syahadatain, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hanya mengucapkan atau tidak? Meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Artinya yang diucapkan dengan lisan sudah menjadi keyakinannya di dalam hatinya, kemudian direalisasikan di dalam amal perbuatan dengan anggota badannya, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, wa iqamatus shalah, kemudian menegakkan salat, ya, menegakkan salat. Dua ini. Jadi apabila seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka masuklah dia ke dalam Islam. Kemudian dilihat bagaimana Islamnya, menegakkan salat atau tidak. Jika sudah sampai ilmu padanya, karena kita sudah bahas tentang udzur bil jahal, termasuk orang yang diberikan udzur karena kebodohannya adalah orang yang baru masuk Islam. Apabila sudah diajarkan kepada dia salat, disampaikan hukum-hukumnya tentang salat dan tata caranya, kemudian dia tidak mau salat sama sekali, maka batallah dua kalimat syahadatnya. Jadi patokannya adalah setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia harus salat. Berikutnya, wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Seseorang di situ namanya Dzul Khuwaisirah, yaitu cikal bakalnya Khawarij. Cikal bakalnya Khawarij. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, kemudian orang ini datang dan mengatakan, ya Muhammad ittaqillah, ya, wahai Muhammad, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi mengatakan, wailak, sungguh celaka engkau. Alastu ahaqqu ahlil ardi an attaqiyallah, bukankah saya ini berhak dikatakan orang yang paling bertakwa di sisi Allah di muka bumi ini? Kan betul, kan? Orang yang paling bertakwa Rasulullah, bahkan beliau yang mengajarkan ketakwaan, yang mengajarkan hakikat ketakwaan kepada manusia. Kemudian orang ini datang mengatakan ittaqillah, ya, yang Nabi sebenarnya siapa? Dikatakan nabinya sendiri tidak bertakwa oleh orang ini. Kemudian qala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, maka Khalid bin Ibnul Walid mengatakan, ala adribu unuqa ya Rasulullah, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, biarkan saya penggal saja leher orang ini wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan la. Alhamdulillah, ya. Rasulullah mengatakan apa? La. Apa alasannya Rasulullah? La'allahu ayyakuna yusalli, siapa tahu dia masih salat. Anda perhatikan, ini dalil-dalil yang sangat banyak sekali menunjukkan. Dengan Syekh Utsaimin, Anda bisa lihat, Syekh Utsaimin di dalam komentar tentang hal ini beliau mengatakan, antum yang bawa kitabnya halaman 29, paragraf paling bawah sendiri, walam yarid fil kitabi was sunnah, tidak ada satupun dalil
yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, anna tarikas salah laisa bikafir, kata beliau, bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Gak ada dalil yang sudah kita baca semuanya menunjukkan akan kekafirannya. Au annahu mu'min, atau datang dalil bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah mukmin. Gak ada. Semuanya dalilnya tujuannya adalah kafir. Ya. Kemudian kita lanjutkan coba sedikit ulasannya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Fa in qala qail, jika ada orang yang mengatakan, ala yajuzu an tahmilan nususa ad-dallah ala kufri tarikis salah ala man tarkiha jahidan liwujubiha. Ya, tidak bolehkah kalau kita tafsirkan dalil-dalil tadi bahwasanya yang dimaksud dalil itu adalah kafir jika, maksudnya dalil tadi kafir jika dia meyakini akan atau mengingkari akan kewajibannya. Jadi dalam hatinya mengingkari kewajibannya, lah itu yang kafir. Tapi kalau dalam hatinya masih meyakini kewajibannya, ya enggak kafir. Walaupun dalil-dalil tadi sudah menyebutkan akan kekafirannya. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, al-awwal, yang pertama, ilgha'ul wasfi alladhi i'tabarahu asy-syari' wa 'allaqa al-hukma bihi, ya, meniadakan sifat yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu apa? Kufur, orang yang meninggalkan salat. Fa inna asy-syari' 'allaqa al-hukmu bil kufri 'ala at-tarki duna al-juhud. Syariat sudah menetapkan kafir orang yang meninggalkan salat tanpa ada embel-embel jika hatinya mengingkari, enggak ada. Maka kata Syekh Utsaimin, tidak boleh untuk dimasukkan takwil ini. Tidak boleh untuk dimasukkan takwil ini, yaitu barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi apa? Kafir. Tidak ada barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Tidak ada seperti itu. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin. Termasuk ayat Al-Quran dalam surat Maryam yang sudah kita bahas kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana. Akan datang nanti sebuah kaum yang meninggalkan salat, ya, dan mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka nanti dia akan menemui ghayya, yaitu kerugian yang besar dan azab yang sangat pedih di neraka. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang taubat dan beriman. Berarti sebelumnya apa? Kafir. Kata Syekh Utsaimin menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fa in tabu wa aqarru biwujubis shalah. Allah tidak mengatakan kecuali jika dia taubat dan meyakini kewajibannya dalam hatinya. Enggak ada meyakini kewajiban dalam hatinya. Allah hanya katakan intaba wa amana. Nah, kita lanjutkan riwayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Menunjukkan di sini kata Rasulullah, jangan wahai Khalid bin Walid. La, jangan. La'allahu ayyakuna yusalli. Jangan-jangan dia masih salat. Ya. Ini sama dengan sebuah hadis yang menunjukkan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sepulang dari peperangan, ya, sepulang dari peperangan kemudian berhenti di sebuah daerah. Di sebuah daerah para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak sekalian daerah ini kita bebaskan saja dengan pedang-pedang kita? Dijawab oleh Nabi, la, jangan. Apa batasannya? Ma aqamu fihim as-shalah. Selama salat masih ditegakkan di sini, jangan. Tidak ada ketentuan yang lain, hanya salat. Kemudian riwayat berikutnya,
Warawal Imam Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man lam yuhafiz 'ala shalah, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah, sama sekali dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki burhan. Burhan maksudnya bukti. Yang dimaksud di sini adalah bukti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak salat mau berbuat kebaikan apapun, kata Rasulullah, la burhana lahu, tidak ada bukti. Ya Allah, saya sudah sedekah ya Allah. Ya Allah, saya sudah membantu anak yatim, saya sudah bangun masjid. Salat enggak? Enggak salat ya Allah. Hah? Di mana? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, sudah kita bahas ayatnya. Ditanya penghuni neraka, kenapa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Pertama yang dijawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak salat. Ini makanya di sini oleh Rasulullah dikatakan la burhana lahu, tidak ada bukti di hadapan Allah untuk dia nanti ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan apapun akan gugur, tidak ada gunanya ketika dia tidak salat. Wala najah, dan tidak akan selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ini semakin tegas lagi. Dan dia akan bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapa mereka? Penghuni neraka jahanam semuanya. Adapun para ulama yang menafsirkan tidak kafir, ya, yang berpendapat tidak kafir, menafsirkan di sini adalah bersama Qarun dan Haman, ya, yaitu tempatnya di nerakanya. Adapun kekekalannya tidak sama. Para ulama yang berpendapat tidak kafir menafsirkan hadis ini bersama Qarun, Haman, dan seluruh penghuni neraka ini adalah tempatnya saja. Adapun waktunya tidak sama. Ya, kalau mereka Qarun, Haman, dan orang-orang kafir yang lainnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Akan tetapi orang yang meninggalkan sholat tidak, akan tapi waktunya lama. Nah, kemudian ini ya sedikit ilmu hadis ya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan laisa isnaduhu bidzaka, tapi sanadnya bukan seperti itu. Sanadnya hadis ini tidak seperti itu. Maksudnya beliau mendhaifkan hadis ini. Sehingga hadis ini juga karena hukumnya dhaif, maka para ulama yang menganggap tidak kafir orang yang meninggalkan salat menomorduakan hadis ini dalam pernyataan ma'a Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya. Tapi di sini saya berikan catatan, ini adalah pendapat muallif, pendapat al-Imam Adz-Dzahabi, bahwasanya hadis ini ada sesuatu di dalam sanadnya. Dan sependapat dengan beliau juga adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan Syekh Al-Albani di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya dulu beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian di akhir-akhirnya beliau rujuk untuk mendhaifkan hadis ini. Ini menunjukkan apa? Quwwatu ilmihi wa quwwatu imanihi. Kuatnya ilmunya beliau Syekh Al-Albani rahimahullah dan kekuatan imannya. Tidak ragu untuk merujuk dari ucapannya yang salah. Dan beginilah seharusnya orang-orang yang beriman. Ya, rujuk dari ucapan yang salah bukanlah sikap mencela-menceli, tidak. Ya, justru selama kita berada di dunia ini yang kita cari adalah kebenaran. Mungkin kita bisa jatuh ke dalam kesalahan. Ketika kita merasa kita jatuh ke dalam kesalahan, maka
jangan sungkan dan jangan gengsi untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, dan seterusnya begitu. Ya, mungkin contohnya contoh ringan ya, kita sholat barangkali mau turun dulu mana, sujud lutut dulu atau tangan dulu. Ini masalah khilaf yang luas ya, khilaf yang luas, silahkan boleh pilih. Tapi untuk diri kita usahakan cari yang terbenar, dalil-dalil untuk menguatkan, menenangkan hati kita, mana yang terbenar. Jangan kita cuma ikut-ikutan. Ustadz lutut dulu ini, lutut dulu ikut. Ya, jangan demikian. Kalau bisa tanya dalilnya. Ya. Kalau ustadznya kemudian ketemu dalil mengubah pendapatnya, tangan dulu, antum ikut, tangan dulu akhirnya. Ubah lagi ikut. Repot kalau seperti ini. Ya. Mungkin terjadi yaitu pada saat ini merojihkan atau memilih pendapat yang lebih kuat, contohnya yang tangan dulu, kemudian baca lagi, dengar kajian lagi, oh ternyata yang lebih kuat lutut dulu, ya sudahlah lutut. Ternyata baca lagi, dengar kajian lagi, oh enggak, tangan lagi. Antum ubah seperti itu sesuai dengan ilmu yang antum dapatkan. Wallahi ini bukan aib, bukan sifat mencela-mencela. Kita manusia, tempatnya salah dan dosa, tidak ada masalah. Dan kita tidak berada pada zaman Nabi SAW. Kalau ada zaman Nabi, kalau ada Nabi SAW, mudah, tinggal tanya pada beliau, selesai. Sekarang yang kita lakukan adalah menelaah, dan kita tidak boleh fanatik terhadap satu orang. Menelaah, kapanpun jelas al-haq, yakin kita nampak di situ, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat, ya, qaul ulama yang mendekati dalil tersebut, maka kita pilih. Nah, kemudian pendapat berikutnya, yaitu para ulama hadis yang lainnya mensahihkan athar ini, yaitu mensahihkan hadis ini. Ra'yul akhar, yaitu mengatakan rijaluhu rijalus syaikhain. Ya, bahwasanya sanad hadis ini orang-orangnya adalah orang-orangnya Bukhari dan Muslim. Menunjukkan apa? Sahih kalau orang-orangnya Bukhari dan Muslim. Illa, kecuali orang yang bernama Ka'ab bin Alqamah. Ya, Ka'ab bin Alqamah bukan orangnya Bukhari tapi orangnya Muslim. Dan satu lagi adalah Isa ibnu Hilal. Ini ilmu hadis sedikit ya. Namanya Isa ibnu Hilal, bukan orangnya Bukhari dan Muslim, tetapi para ulama meyakini akan kethiqahannya. Ya, merekomendasikan akan kethiqahannya. Wallahu taala alam, maka hadis ini adalah sahih. Berikutnya, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa hadhihi an-nusus tusy'iru bi kufri tarikis shalah. Dan dalil-dalil ini tusy'iru. Kalau tusy'iru secara bahasa artinya mensyiarkan, mengumumkan akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Tetapi Al-Imam Adz-Dzahabi madhabnya dulu pernah kita bahas, madhabnya Imam Adz-Dzahabi Syafi'i. Kemarin yang berpendapat tidak kafir salah satunya Syafi'i. Salah satunya adalah Syafi'i. Maka Imam Az-Zahabi tidak berpendapat kafir tentang orang yang meninggalkan salat. Sehingga beliau mengatakan tusy'iru di sini, kalau tadi saya artikan wa hadhihi nususu tusy'iru bi kufri tarikis shalah, dan nas-nas ini mengumumkan, mensyiarkan akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Secara bahasa kita artikan demikian, tetapi tidak bagi Imam Az-Zahabi. Tetapi tidak bagi Imam Az-Zahabi. Maksud tusy'iru oleh Imam Az-Zahabi adalah sarfu hukmil kufri li tarikis salah kasalan wa tahawunan li wujudil adillatil ukhra. Maksud dari tusy'iru adalah yaitu pemalingan hukum. Pemalingan hukum karena adanya dalil-dalil yang lain. Maksud kafir di dalam dalil tersebut adalah
kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Padahal tadi secara bahasa kalau kita artikan secara zahir, dan dalil-dalil ini mengumumkan akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Tapi Al-Imam Adz-Dzahabi menulis ini tusy'iru, bukan itu maksud beliau. Maksud beliau adalah dalil-dalil yang sudah kita pelajari tadi, maknanya adalah kafirnya tidak kafir keluar dari Islam, akan tetapi hanya termasuk dosa besar. Ya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ma min 'abdin, ini dalil beliau ya, dalil beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, dan dalil-dalil yang sudah dibahas tadi banyak, kata beliau dipalingkan. Jadi kalau kita belajar usul fikih ya, contohnya al aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah adalah wajib, illa liwujudil adillah fi sarfi hukmiha, kecuali akan apabila ada dalil yang memalingkan hukumnya. Jadi sunnah tidak wajib lagi. Jadi sunnah tidak wajib lagi. Ya. Kalau ada perintah, asal perintah apa hukumnya? Wajib. Tapi ternyata ada dalil Rasulullah tidak melakukannya. Oh, berarti hukumnya bukan wajib ini turun, yaitu apa? Sunnah. Ini bisa terjadi. Sama juga, asal larangan adalah haram. Jika ada dalil yang menunjukkan Nabi melakukannya, berarti status haramnya turun menjadi makruh. Begitu. Demikian juga maksud Imam Adz-Dzahabi. Ya, asalnya memang kalau kita baca kufur kata beliau. Tetapi dalil ini bisa menurunkan hukumnya tidak kufur, tidak kafir, tapi termasuk kabirah, dosa besar. Apa itu dalilnya? Ahsan adzan dulu ya. Tafadhal. Allahu Akbar.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا Baik, kita lanjutkan sedikit yaitu hadis yang digunakan Al-Imam Az-Zahabi untuk menurunkan hukum orang yang meninggalkan salat tidak keluar dari Islam, hanya dosa besar saja, adalah perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba satupun, yashhadu an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah, yaitu bersyahadat, meyakini, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali pasti Allah haramkan dia kepada api neraka. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini menunjukkan apa? Turun hukumnya dalil-dalil yang tadi. Anda perhatikan di sini. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak seorang hamba pun yang mengucapkan dua kalimat syahadat melainkan Allah akan haramkan dia surga, atau tempatnya di Allah haramkan dia neraka, atau tempatnya di surga. Apakah hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat saja kemudian selesai maksud dari hadis ini? Tidak. Yang dimaksud hadis ini adalah orang seperti yang saya katakan tadi. Hadis ini termasuk makna iman. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat menunjukkan imannya atau tidak? Iman. Ma makna iman? Kemudian apa makna dari iman? I'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, diucapkan lewat lisan. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, kemudian diamalkan lewat anggota badan. Apakah kemudian orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa ada keyakinan dalam hatinya mukmin? Tidak, itu adalah munafik. Orang-orang munafik mengatakan qalu nashhadu innaka la rasulullah di dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, tapi mukmin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena syahadatnya hanya di lisan, tidak dari hati. Kemudian orang yang hanya di hati, meyakini saja tanpa mengikrarkan dengan lisan, ya, ini juga tidak benar. Ini adalah akidah Murji'ah. Akidah Murji'ah hanya mengatakan iman cukup meyakini saja tanpa diucapkan dengan lisan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan lewat amal perbuatan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berangkat dari keimanan dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, juga menjauhi larangannya. Kan begitu. Salah satu perintahnya setelah dua kalimat syahadat apa? Salat. Salah satu perintah terbesar setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Maka di dalam hadis ini ada dua ketentuan. Jika yang mengatakan cukup untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, tapi dia terkenal sebagai ulama ahlus sunnah,
wal jamaah seperti Al-Imam Az-Zahabi di sini. Ya. Maka kita katakan bisa saja mukhti, yaitu salah, tapi tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi jika yang mengatakan tersebut memang benar-benar membatasi iman, cukup mengatakan 2 kalimat syahadat saja, adapun amal tidak termasuk dari iman, ente mau beramal atau tidak mempengaruhi syahadat ente, maka ini adalah murji'ah. Ya, adalah murji'ah. Kita lanjutkan sedikit, kurang 1 paragraf, sedikit paragrafnya. Fa muakhirus shalah, kata Imam Az-Zahabi, orang yang mengakhirkan salat an waqtiha, dari waktunya, sahibu kabirah, dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah, kemudian meninggalkan secara keseluruhan, tidak salat satupun. Kaman zana wa saraqa, kata beliau, adalah seperti orang yang berzina dan mencuri. Kata Imam Az-Zahabi, adalah sebenarnya hakikatnya orang yang enggak sholat sama sekali sama atau tidak dengan orang yang berzina atau mencuri? Tidak, bahkan lebih besar dosanya. Li'anna tarka kulli salatin aw tafwitiha kabirah, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan seluruh salat, ya, adalah dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat, apabila dia melakukan hal ini berulang kali, kana min ahlil kabair, maka dia adalah orang yang masuk ke dalam dosa besar lebih dalam lagi. Illa ayyatuba, kecuali orang yang bertaubat. Fa in lazama tarkas shalah, apabila dia senantiasa terus meninggalkan salat, fahuwa minal akhsarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Al ashqiya, orang yang sengsara. Al mujrimin, dan orang yang pendosa. Maka kesimpulannya, selesai bab salat, kesimpulannya adalah dari pembahasan yang ada, supaya tidak salah faham, adalah orang yang meninggalkan salat yang dimaksud di sini adalah seluruhnya, tidak pernah dia salat di dalam hidupnya, maka yang rajih adalah dia keluar dari agama Islam. Kedua, orang yang meninggalkan salat tidak seluruhnya, tetapi mayoritas atau dominan salat dia tinggalkan di dalam hidupnya, maka ini juga masuk ke dalam kafir, keluar dari agama Islam yang rajih, wallahu a'lam. Adapun orang yang, ya, kadang salat, kadang enggak, kadang salat, kadang enggak, ya, atau dia kemudian bertaubat lagi, kemudian kadang salat, kadang enggak, maka wallahu taala alam, yang demikian tidak keluar dari Islam, tetapi dia masuk ke dalam dosa besar. Mungkin cukup sampai di sini materinya. Adapun penjelasan Syekh Utsaimin tadi sudah saya masukkan di dalam pembahasan bab, dan Syekh Utsaimin termasuk ulama yang berpendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan ketentuan seperti tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.